Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran interaktif multimedia untuk siswa SMK Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem baterai, ya. Dengan bagian yang keempat, yaitu memeriksa dan menguji baterai. Marilah kita lanjutkan pembelajaran interaktif ini. Ya. Memeriksa dan menguji baterai. Baterai harus diperiksa secara periodik dan diuji kemampuannya. Terdapat 3 kelompok pemeriksaan dan pengujian baterai yang sering dilakukan, yaitu 1. Pemeriksaan visual, yang kedua pemeriksaan elektrolit dan kebocoran air aki, kemudian yang ketiga adalah pengujian beban. Mari kita bahas satu per satu, ya, kelengkapannya. Sekarang pemeriksaan visual baterai. Pemeriksaan visual baterai terdiri dari beberapa pemeriksaan, meliputi yaitu memeriksa kotak baterai. Kotak baterai sering mengalami kerusakan yang dapat diidentifikasikan secara visual atau tatap mata langsung. Ya, jenis kerusakan kotak baterai antara lain kotak retak akibat benturan, mengembang, ya, kotak mengembang akibat overcharging, kemudian kotak baterai bocor akibat keretakan atau mengembang. Ya, itu adalah pemeriksaan visual kotak baterai. Kemudian kerusakan visual sel-sel baterai. Sel baterai sering mengalami gangguan, yaitu sel yang mengembang akibat overcharging maupun mengkristal dan sel yang rontok karena getaran. Kualitas yang kurang baik, hal ini dikarenakan karena kualitas yang kurang baik maupun usia baterai. Jadi bisa dilihat di bagian bawah kotak baterai ada terlihat kristal-kristal yang berada di bagian bawah kotak baterai. Yang ketiga itu terminal baterai dan konektor kabel. Terminal baterai dan konektor merupakan bagian baterai yang sering mengalami kerusakan. Bentuk kerusakan paling banyak adalah korosi yang disebabkan oleh uap elektrolit baterai maupun panas akibat konektor kendor atau kotor. Ya, hal ini harus dilakukan pengencangan jika konektor kendor dan bersihkan dengan amplas atau sikat kawat. Kemudian yang keempat itu jumlah elektrolit. Ya. Jumlah elektrolit perlu diperiksa secara periodik. Bila pengisian berlebihan atau overcharging, maka elektrolit cepat berkurang. Karena penguapan berlebihan, ya, pemeriksaan jumlah elektrolit dapat dilakukan dengan cepat karena kotak dibuat dari plastik yang tembus pandang. Jumlah elektrolit harus berada di antara garis upper level dan lower level. Nah, yang selanjutnya itu yang kelima, pemeriksaan kabel baterai. Kabel baterai dialiri arus yang sangat besar. Saat mesin di starter, besar arus dapat mencapai 250 sampai 500 ampere. Tergantung dari daya motor starter. Dengan arus sebesar itu, kabel akan cepat panas. Panas pada kabel menyebabkan elastisitas kabel menurun. Isolator mudah pecah dan terkupas. Hal ini terjadi terutama pada isolator dekat dengan terminal baterai. Ya, jadi kita harus memeriksa kondisi keadaan kabel baterai dari terkelupas dan pecah, retak. Yang keenam, pemegang baterai. Pemegang baterai harus dapat mengikat baterai dengan kuat agar goncangan baterai dapat dihindari, sehingga usia baterai dapat lebih lama. Gangguan pada pemegang baterai antara lain adalah akibat mur kendor, ya, akibat kendornya mur pengikat yang disebabkan oleh karena karat. Untuk itu lindungi mur pengikat dengan mengoleskan grease atau gemuk. Ya. Selanjutnya adalah pemeriksaan
elektrolit baterai. Ya. Untuk pemeriksaan elektrolit baterai sudah pernah dijelaskan pada bagian ketiga, ya, bab sebelumnya. Namun ada tambahan, yaitu ada tabel mengenai tindakan yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran biji elektrolit. Ya, ini merupakan kesimpulan yang bisa memudahkan kita dalam pengukuran pemeriksaan elektrolit. Ya, berikut ini adalah penjelasannya. Ada tabel tentang hasil pengukuran, kemudian tindakan. Ya, ya, untuk hasil pengukuran 1,280 atau lebih, maka tindakan yang harus dilakukan adalah tambahkan air suling agar berat jenis berkurang. Kemudian hasil pengukuran 1,220 sampai 1,270, yaitu tindakannya tidak perlu dilakukan tindakan. Jika hasil pengukurannya adalah 1,210 atau kurang, maka lakukan pengisian penuh, ukur berat jenis air aki. Bila masih di bawah 1,210, maka ganti baterai. Kemudian perbedaan antar sel kurang dari 0,040. Ya, tindakannya adalah tidak perlu dilakukan tindakan. Kemudian yang selanjutnya itu hasil pengukurannya jika perbedaan berat jenis antar sel, ya, 0,040 atau lebih, maka lakukan pengisian penuh, ukur kembali berat jenis. Bila berat jenis antar sel melebihi 0,030, sepel kembali berat jenis. Bila tidak bisa dilakukan, maka ganti baterai. Ya, itu kesimpulan dari pemeriksaan elektrolit. Ya. Selanjutnya kita mengukur tegangan tiap sel baterai. Tiap sel baterai umumnya memiliki tegangan maksimal antara 2,24 sampai 2,2 sampai 2,4 volt. Kita dapat mengukur tegangan tiap sel baterai dengan menggunakan alat ukur multitester atau avometer dengan prosedur sebagai berikut. Ya, buka dan lepas tutup aki dan simpan di tempat yang aman. Selanjutnya siapkan multitester dan set ke pengukur tegangan 20 volt. Bila diperlukan, lakukan kalibrasi ulang. Pengukuran lubang 1 yang diawali dari lubang terdekat dari terminal positif baterai adalah sebagai berikut. Hubungkan kabel positif multitester ke terminal positif baterai. Selanjutnya adalah masukkan kabel negatif multitester ke lubang nomor 1 baterai. Ya. Jadi sampai menyentuh air akinya, air baterainya. Ya, perhatikan pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah pengukuran lubang nomor 2. Adalah sebagai berikut. Masukkan kabel positif multitester ke lubang nomor 1. Dan masukkan kabel negatif multitester ke lubang baterai nomor 2. Ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini dan baca hasil pengukurannya di multitester. Begitu seterusnya untuk mengukur lubang nomor 3, 4, dan lubang nomor 6. Pengukuran tegangan tiap sel ini dilakukan jika ingin mengetahui sel mana saja yang telah mengalami penurunan tegangan dari tegangan awalnya atau dari pabriknya, atau mengetahui sel mana yang telah mengalami kerusakan. Ya. Selanjutnya yaitu nomor 9, mengukur tegangan total baterai. Siapkan multitester, baik multitester analog maupun multitester digital. Set knob multitester ke tegangan, pilih tegangan 20 volt. Selanjutnya adalah hubungkan kabel positif multitester ke terminal positif baterai dan kabel negatif multitester ke terminal negatif baterai. Ya, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah baca hasil ukurnya yang tertera pada layar multitester. Yang ke-10, mengukur kebocoran arus. Adanya kebocoran arus listrik menyebabkan baterai mengalami pengosongan, sehingga bila kendaraan lama tidak digunakan, maka energi listrik yang tersimpan pada baterai
dapat berkurang cukup banyak sehingga sulit mesin untuk dihidupkan. Ya, ini gambar prosedur pemeriksaan kebocoran arus. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memeriksa kebocoran arus listrik adalah sebagai berikut. 1. Matikan seluruh beban kelistrikan. Kemudian 2. Lepas kabel negatif baterai. Kemudian 3. Pasang ampermeter dengan skala ukur 35 mikroampere, 35 miliampere. Kemudian baca hasil pengukurannya. Besar kebocoran arus tidak boleh melebihi dari 20 miliampere. Ya, seperti pada gambar tersebut. Ya, cara mengukur memeriksa kebocoran arus listrik. Besar arus tersebut disebabkan oleh energi listrik yang digunakan untuk jam maupun memori ECU. Ya, penyebab arus tersebut berkurang, itu penyebabnya. Penyebab ini terjadi karena kebocoran arus karena adanya karat, kotoran, air pada terminal atau soket sehingga mampu mengalirkan listrik. Pengukuran dapat pula dilakukan pada kabel positif. Ya. Kebocoran arus listrik dapat pula terjadi ke bodi atau baterai cash drain. Untuk memeriksa hal tersebut dapat dilakukan dengan cara berikut. Ya. Atur selektor pada voltase. Hubungkan kabel negatif multitester ke negatif baterai dan positif multitester ke bodi baterai. Penunjukan yang baik adalah 0 volt dan tegangan tidak boleh melebihi 0,5 volt. Yaitu memeriksa kebocoran bodi. Ya. Selanjutnya, ya, ada yang terakhir yaitu pemeriksaan dengan tes beban baterai. Ya. Nah, dengan alat pemeriksaan baterai dengan beban ini dilakukan dengan alat baterai load tester. Pemeriksaan dilakukan dengan cara memberi beban baterai sebesar 200 ampere selama 15 detik. Bila tegangan baterai lebih dari 9,6 volt berarti baterai masih baik. Bila tegangan baterai 6,5 volt sampai 9,6 volt, baterai perlu diisi beberapa saat. Bila tegangan baterai kurang dari 6,5 volt, maka segera ganti baterai karena kemungkinan ada sel baterai yang sudah rusak. Ya. Demikian materi tentang bab atau bagian keempat, memeriksa dan menguji baterai. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Berikut ini adalah cara mengukur tegangan tiap sel baterai. Sebelum kita lakukan pengukuran, bukalah tutup lubang air aki yang ada di kotak baterai atau kotak aki, ya. Dibukalah satu persatu sampai terlihat air akinya. Kemudian siapkan kabel yang digunakan untuk memasukkan ke dalam lubang air aki. Ya, satu ke kabel positif multitester, yang satunya lagi ke kabel negatif multitester. Ya. Untuk pengukuran lubang nomor 1, masukkan colokan kabel positif ke terminal baterai dan kabel negatif ke lubang baterai nomor 1. Itu untuk mengukur tegangan lubang nomor 1. Lubang nomor 2, masukkan ke lubang nomor 1 kabel positif dan kabel negatif ke lubang nomor 2. Begitu juga untuk mengukur lubang nomor 3, masukkan positif ke lubang nomor 2, kemudian lubang nomor 3 dimasukkan yang negatif, dan seterusnya. Saya akan memberikan materi tentang voltmeter, ya, ini ukur DC, ya. Kita putar, ya, ke 20, ya, karena akinya ini yang kita periksa adalah 12 volt, maka voltnya harus di atas 12 volt, yaitu 20 volt adanya. Oke. Kita colokkan negatif dan negatif, positif ke positif baterai
ya. Kita lihat itu hasilnya 12,36 volt. Ini pada saat posisi mesin mobil off. Sekarang kita menggunakan avo analog ya. Kita saklarnya ini di 50 karena 20 tidak ada ya, karena akinya juga 12 volt ya. Untuk sebelum kita gunakan ya, kita mengkalibrasi dulu ya. Kalau kalibrasi jangan dicolokkan. Oke, lepas. Oke, ini posisinya 0 nih ya. Agak gandeng nih ya, karena merahnya kurang lengket. Oke, pas. Nah, baru dikalibrasi ya. Nah, ini kita kalibrasi, jarumnya tepatkan di angka 0. Kalau sudah kita ukur ya, ini saklarnya atau kepatek kelet ya. Nah, ini hasilnya ya, sama 12 volt lebih ya, setengah. Ini sekitar 50, berarti 12 volt 50, atau mungkin sama dengan yang di kita 30 ya. Ya, kita mengukur beban baterai, pengujian beban baterai. Diambilkan alat load tester, baterai load tester, kemudian siapkan kabel positifnya ke terminal positif baterai dan kabel negatifnya ke terminal negatif baterai. Ya, selanjutnya bacalah jarum penunjuknya yang ada di skalanya, ya, di layar skala monitor ya. Di sini ada warna merah, kuning, dan hijau. Ya, ini menandakan bahwa baterai dalam kondisi baik, buruk, atau biasa saja. Ya, tanda merah artinya sudah dalam kondisi tidak baik. Kemudian kuning adalah ya lumayan baik, kemudian hijau adalah baik, sangat baik. Ya, kemudian juga di sana ada skala untuk baterai yang memiliki perbedaan tegangan. Ada yang 6 volt, 12 volt, dan 24 volt. Ya, jadi bacalah sesuai skala dengan kapasitas tegangan baterai masing-masing baterai. Ya, bagi yang 6 volt baca menggunakan skala 6 volt, yang 12 volt gunakan yang skala 12 volt, dan